Selamat malam, berjumpa kembali di Indonesia Lawak Club. Inilah dia, tim pesimis realistis, Ronald Surapraja. Berikutnya, wanita cantik ini, Bianca Lisa. Dan yang terakhir, beri sambutan kepada Biang Kerong Komeng. Tim berikutnya menamakan diri sebagai tim Optimis Imajinajis. Kita sambut Rizky Inggar. Lelaki muda berikut ini adalah sosok yang tidak penting, Rizky Maulana. Dan yang terakhir, pimpinan dari tim ini, kita sambut kepada Rizky Haram Jarwo Gua. Tanpa panjang lebar, beri sambutan yang hangat kepada MC kita pada malam hari ini, Denny alias Chandra. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang di ILK Indonesia Lawak Club. Malam hari ini tidak seperti biasanya, ILK kali ini akan memperlihatkan daya pikir mereka dan imajinasi mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah. Bukan untuk keluarga, negara, ataupun bangsa, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Ada dua tim yang akan menjadi lawannya mereka. Yang pertama adalah pesimis realistis dan juga optimis imajinajis. Kita lihat sampai sejauh mana. Imajinatif. Iya, imajinajis, ini najis aja gitu nantinya optimisnya itu. Kita akan lihat sampai sejauh mana pemikiran mereka yang kira-kira mungkin atau nggak mungkin, masuk akal atau masuk kadal. Kita lihat bersama-sama. Kenapa saya memakai pakaian seperti ini? Kenapa Pak? Karena kita akan membicarakan mengenai kemungkinan bangsa-bangsa di dunia ini kira-kira kalau misalnya dunia sudah semakin tua, semuanya dibor, yang namanya sumber daya alam sudah tidak ada, air sudah mengering, kira-kira kita akan ke planet mana yang memungkinkan manusia bisa hidup? Bapak salah Ini. ngomongnya. Ya, Air mengalir Pak, yang mengering koreng. sekarang kita langsung mulai saja dengan presentasi supaya terlihat kalian itu punya Pak, gagasan. kotak amannya taruh dulu deh, saya pegang Iya. lihatnya. Enggak, itu yang di belakang. Udah deket kayak putu mayang ya. Alah. Tolong diputerin ya. Isi. Kenceleng kali ya. Ya, kita akan mulai dari teman-teman. Terlebih dahulu ada dari pesimis dulu ya. Dari mereka dulu Pak. Dari di sini aja. Iya. Oke, hasil undian tim pesimis. Pesimis realistis akan Ronald terlebih dahulu yang presentasi. Kira-kira gagasan apa yang akan Anda sampaikan?
Kami persilakan. Nggak usah minum lah. Ya kalau di TV-TV suka ada gelas ya Pak. Iyalah, boleh lah. Nanti Kalau kalau Pak tuh- Ronald masih pantas, kalau Ono yang depan saya kasih ember. Saya perwakilan dari rombongan ilmuwan bijak dan peneliti yang realistis. Disingkat apa tuh? Rujak Petis. Oke. Kami bertiga ini tergabung di National Aeronautic and Space of Indonesia. Oh, disingkat apa itu? Nasi yang tadi itu. Oh, nasi. Ya. Yo. Pertanyaannya tadi adalah, mungkinkah kita hidup di Mars? Oh, jadi yang Anda tuju sekarang planetnya adalah Mars. Yang paling dekat dengan bumi ya Mars. Mungkin. Si planet merah. Loh, Jupiter kan dekat. Dengan beberapa kali membintangi sinetron-sinetron, Jupiter seharusnya lebih dekat dengan Anda. Jupiter Fortissimo. Bukan. Siapa itu namanya ya, Jupiter ya? Anda ini mau presentasi apa mau ngobrol? Dokter kecil marah-marah mulu ya. Oh. Bapak dari kebon, itu ada kupu-kupunya. Dasi, Oke, Mau makan. nasi. ya Kamu kita pakai mau. topeng. Ini Aduh Pak. Silakan. Oke. Pertanyaannya adalah, mungkinkah kita tinggal di Mars? Mungkinkah manusia? Andri Stingki. Mungkinkah kita akan selalu bersama? oh main tebak-tebakan oke. Jangan udah nggak usah. Yang lain. Jawabannya, manusia tidak mungkin alias mustahil untuk pindah dan tinggal di planet Mars. Apa alasan Anda Sebentar. manusia tidak mungkin? Tenang. Ini presentasi dulu, Pak. Tenang. Tenang. Nanti Bapak dikasih kesempatan. Begini, memang terdengar paling masuk akal karena Mars adalah planet yang paling dekat Paling dengan dekat. bumi di Iya. tata surya. Meskipun dekat tapi tidak sedekat Jakarta Surabaya Iya. yang bisa naik kereta malam jugi-jagi jugi-jagi-juk. Iya. Elvi Sukaisi. Jawab! Gimana sih Pak? Malu-malu. Jawab! Pencet ini belnya pencet. Diem aja. Kita udah kalah 2-0. Pak Jarwo, tuh udah 2000. Diem aja. Nggak peka sih. Sedekat-dekatnya Jakarta dengan bumi. Jawab. Busway. Betul. Jauh dekat sama. Udah dipencetin tinggal jawab. Jauh dekat sama harganya. 3.400. Iya, jauh dekat sama dipencetin. harganya. Kang Denny nggak usah dilanjutin udah nggak bisa jawab. Udah Iya. lemah. Makanya ini Pak, kalau pergi-pergi naik mobil, Bapak kan pergi-pergi naik ayunan. Di situ-situ aja. Nggak nyampe dong. Begini, Tapi anginnya dapet. sedekat-dekatnya bumi dengan Mars, Mars. tetap saja itu adalah jarak yang sangat jauh. Berapa kecepatan cahaya Nah, itu ditempuhnya? tergantung nih. Sedekat-dekatnya itu adalah 225 juta kilometer. Roma Irama. Kurang cepet sih. Lebih cepat, lebih Nyanyiin, cepat. 225. 225 juta penduduk Indonesia. Asik. Sedekat-dekatnya jarak bumi dengan Mars adalah 225 juta kilometer. Tapi apabila posisi Mars sedang ada di belakang matahari, lebih jauh lagi menjadi 401 juta kilometer. Tercepat sampai ke Mars itu 150 hari. Terjauh bisa sampai 300 hari, tergantung kecepatan pesawatnya. Tet, Krisdayanti. Salah! Dengerin dulu. Dengerin dulu baik-baik cerna Ari Lasso mengejar matahari. Dengerin dulu, dicerna dulu, dengerin baik-baik. Nih. Ingatin iramanya, nadanya. Jangan asal mencet. Perjalanan ke Mars tergantung oleh kecepatan, tergantung oleh jarak, dan tergantung oleh pesawatnya. Tet. Ya, Memes pakai S. Enggak. betul, pesawat saya. Pesawatku terbang ke bulan. Pesawatku Terbang ke bulan. Duduk.
Selain jarak, selain pesawatnya juga biayanya sangat-sangat mahal. Rata-rata terbang dan tinggal di Mars membutuhkan biaya 500 miliar US dollar. Siapa yang mau mengeluarkan biaya sebanyak itu untuk tinggal di sebuah planet yang tidak aman untuk ditinggali oleh manusia? Tidak ada, Pak Jarwo. Jadi tidak mungkin manusia tinggal di Mars. Sampai hari ini belum ada teknologi yang bisa menjamin manusia bisa selamat tinggal di Mars kecuali oleh full life support. Kalau yang ada jalan-jalan ke Mars, Pak? Maksudnya? Ada. Kan ada tuh yang Ada. wisata ke sana. Jalan-jalan ke Mars sudah Itu pakai digagas. pesawat ulang-alik Discovera. Ferry, Pak. Ferry Bukan. itu yang punyanya Ferry. Ini kebetulan yang punyanya Vera. Ini. Karena dia sering makan aloe vera. Jadi sudah ada Maka iya. Ada dua. Jadi tahu kan? Iya, makasih ya. ada 2 penerbangan komersil swasta yang saat ini sudah mulai menjual jasanya Ya. menerbangkan manusia ke Mars. Ya, Yang pertama adalah Mars One Mars One. di Belanda pusatnya. Yang kedua dibuat oleh entrepreneur hebat sekali namanya Elon Musk yang punya Tesla. Dia namanya SpaceX. Tapi sampai hari ini masih belum ada memberangkatkan orang karena biayanya terlalu mahal dan Betul. tidak ada jaminan selamat. Betul. Benar. Jadi saya sebagai pengamat yang pesimis realistis mewakili tim kami berkeyakinan tinggal di Mars sampai detik ini tidak mungkin dan masih mustahil untuk dilakukan. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih. Selanjutnya saya minta untuk bantahan dari teman-teman yang optimis imajinajis. Silakan dari siapa? Pak Jarwo, Jarwo dulu deh, Profesor jawab soalnya. Profesor Jarwo. Saya dari astronot, Singkatannya apa tuh Pak? Asnya. asosiasi tukang teropong dan tukang genjot. Singkatannya itu bukan astronot, astronyot itu. Astronyot. Saya dari tim optimis membantah apa yang dikatakan oleh tim pesimis tadi. Bahwasannya saya itu percaya bahwa yang namanya tata surya Nanti kita makan beserta nih, isinya tempat yang enak. diciptakan oleh diam, jangan bercanda. Ah, dia mau ngajak makan. Nggak ada. Uhuy. Dia lapar, Pak. Bahwa yang namanya tata surya, bumi beserta yang lainnya diciptakan oleh Allah untuk manusia. Jadi planet selain bumi juga bisa dihuni oleh manusia. Dan sudah dibuktikan. Sojo. Ada planet yang sudah pernah dihuni sama manusia. Apakah Planet apa, itu? Pak? Apaan Planet apa, tuh? Lah orang nanya. Pak jawab. Planet apa tuh? Pak Jarwo, lucuan yang mancing. Lah kan saya nanya ya. Iya, tapi saya mau ngelucu, tapi Anda jangan ngelucu juga dong. Gimana saya mau ngelucu sementara ada lucu duluan. Ulangi. Jadi planet selain bumi ternyata sudah dihuni oleh manusia. Yaitu Planet Hollywood. Perasaan tempat makan. Oke, kemudian kalau saya dan tim saya nanti tinggal di Mars, Kata siapa tuh? saya mengatakan itu. Saya akan melakukan beberapa hal di antaranya. Yang ketiga. Yang pertama dulu, di planet Mars, saya akan merubah dan melakukan yang namanya pembentukan peribahasa. wow. Maksudnya gimana? Di mana Mars diinjak, di situ langit dijunjung. Bumi. Anda tepuk tangan, Anda ngerti nggak? Ngerti nggak? Pak Jarwo disangkain ulang tahun kali tepuk tangan. Kemudian
Yang keberapa nih? Yang kedua, Yang kedua tadi udah. saya akan membentuk Yang sebuah kedua udah tadi. perusahaan. Yang kedua udah. Yang namanya perusahaan itu adalah perusahaan minyak dan gas Mars. Bumi. Itu tinggal di bumi. Gas Mars. Berujung iya. di Mars Oh iya. menjadi gas Mars. Atur Pak Jarwo, atur. Bruno Mars dipindahin nggak Pak? Nah, setelah saya selidiki selama 2 tahun, ternyata di planet Mars itu mengandung banyak es di sana Pak Denny. Kok es? Ya, jadi kalau sebuah planet ada esnya, berarti di sana bisa ditemukan sumber air Pak Denny. Ternyata sekarang sumber air so dekat. Mars ya. Kita bisa tinggal di sana Pak Denny. Jadi itu reason saya, alasan saya berbicara menemukan fakta seperti itu Pak Denny. Demikian Pak Denny, lihat saya dong kalau ngomong. Pak Denny. Iya iya. Ya, saya bisa mengerti bahwa yang namanya air adalah sumber kehidupan. That's right Di brother. mana ada air, di situ ada kehidupan. Sudah ya, tepuk tangan dong. Tangan. Edo Pak Jarwo. Edo Pak Jarwo. Apa buktinya bumi, Bumi semakin tua? Bumi itu sudah bau tanah.